Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu bagaimana perbedaan menyelenggarakan kuis secara langsung maupun yang diberikan sebagai pekerjaan rumah. Nah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Untuk PR kayaknya aneh, Bu. Misalkan kuis enaknya ya on the spot yuk, langsung. Iya, betul Pak. Jadi keseruannya itu kan terasa ya Pak. Kalau pekerjaan rumah kan kita tidak mengikuti keseruan yang berlangsung, bagaimana antusias siswa. Jadi memang lebih bagus kalau pakai mode langsung. Tapi kan siapa tahu ada beberapa siswa yang terkendala, misalkan ada pekerjaan lainnya harus diselesaikan, jadi bisa kita buat sebagai PR. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah karena tadi seharusnya kita juga masuk ke dalam pembahasan laporan atau hasil kuis yang diselenggarakan, tapi karena di sini masih belum ada report, jadi bagaimana kalau kita bermain kuis terlebih dahulu Bapak Ibu? Sudah punya semua ya berarti Bapak Ibu kuisnya, akun Quizizz-nya? Ya, siap Bunda. Ya. Baik. Mulai, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai. Ini saya masuk ke akun saya yang lain ya Bapak Ibu karena kuisnya ada di akun yang satunya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mulai menggunakan kuis yang oh ya, saya kan ingin tahu seberapa jauh Bapak Ibu mengenal kuis. Kalau begitu, saya ingin membagikan survei terlebih dahulu seperti yang saya katakan sebelumnya ya Bapak Ibu. Yes, Bu, yes. Baik, kita mulai saja. Bapak Ibu yang sudah terkoneksi dengan akun Quizizz boleh langsung memasukkan kode game 4208110 atau saya bagikan linknya di chat Zoom. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, sudah saya bagikan di chat Zoom. Silahkan untuk diakses. Saya akan menunggu. Kalau yang lewat laptop masuknya gimana, Bun? Sama lewat link itu juga ya? Sama. Ya, ini sudah ada 2 yang masuk. Dari 83 peserta. Sinyal masih terganggu. Putar di tempat. Sinyalnya parah. Mari Bapak Ibu, baru 25 yang masuk. Oh, kliknya nggak ketemu nih untuk isi. Isi bagaimana Pak?
isi apa namanya kodenya itu di mana ya? Bisa Bapak masukkan di enter code. Nah, ini munculnya sudah di tampilan yang login tadi. Sudah di tampilan yang login. Sebentar. Di sini Bapak sudah masuk ke layar ini? Ya. Ya, berarti Bapak tinggal masuk. Sebentar, maaf. Bapak sudah mencoba klik link yang saya bagikan? Belum. Nah, coba saja lewat link itu, Pak. Oke. Klik yang di chat itu Bapak. Ya, chat Zoom. Sudah. Chat Zoom itu Bapak, ya. Baru 32. Ini hanya pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya, belum ada door prize-nya. Ini hanya berupa survei. Nah, dari sini juga, ya bagaimana? 33, 24. Iya. Nah, kan bisa Bapak Ibu lihat di sini juga bisa dilihat siapa saja siswa yang sudah masuk dengan nama-namanya dan juga ada jumlah siswanya di sini yang sudah masuk. Kalau 36. ada, iya betul. Kalau ada yang tidak diinginkan yang masuk bisa Bapak remove di sini ya, bisa tinggal diklik remove ya. 36, mari Bapak Ibu, ayo dari 81 peserta 37. ini. Mungkin masih kendala sinyal di tempat lain. Iya betul Pak. Sinyalnya tidak merata ya. masih Kominfo masih pasang BTS Ibu. Kemarin waktu di TOT itu yang menang selalu dari Bali. Oh, karena mungkin sinyalnya lebih memadai ya Pak. Ibu bisa tahu udah masuk atau belum gimana ya Bu? Ini dari sini. Ada namanya Ibu muncul sih. Iya betul. Kelihatan nih nama-nama lainnya. Ibu namanya siapa Ibu? Coba Ibu Tadi Nur. Ibu Nur. Ibu Nur Rohmah. Nuriandari. Ada Ibu, ada. Sudah ada. Sudah ya? Sudah ada. Oh ya ini sudah. Ya. Sudah 38. Apa kita mulai saja dulu ya Bapak Ibu? Sebenarnya walaupun mulai aja nggak apa-apa. Setengahnya sebenarnya walaupun saya mulai, yang lain masih bisa ikut bergabung kok. Baik, 40 sudah 40. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, silahkan dijawab sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Karena ini berupa survei ya Bapak Ibu. Kita mulai. Bentar, Bu.
Baik, saya cukupkan ya Bapak Ibu karena takut terlalu lama supaya kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya. Saya cukupkan, ini tinggal beberapa saja yang belum lengkap mengisi. Saya akhiri Bapak Ibu. Ya, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu hasil dari surveinya, tapi karena ini survei jadi tidak ada jawaban benar dan salah. Sebenarnya untuk skornya ini terbagi menjadi 2 ya Bapak Ibu, bisa dilihat berdasarkan skor kecepatan dari waktunya, seberapa cepat sih siswa itu menjawab, dan juga berdasarkan keakuratan ya, akurasi seberapa tepat siswa itu menjawab. Tapi karena di sini tidak ada benar dan salah, jadi jawabannya 100 semua ya. Dan skor kecepatannya juga 9.000. Paling lambat 16 Agustus. Seperti ini ya Ibu, Bapak Ibu tampilannya. Udah diminta yang 70% kabarnya. Orang Ratu Iba apa gitu, Mbak cek. Bunda mau nanya. Ya. Di tampilan yang Bunda screenshot ini nama saya nomor peringkat 3 ya. Tapi kalau di tampilan laptop saya nomor 9. Nomor 9? Oh. Begitukah Bapak? Karena di sini kan tampilannya nomor 3 ya. Bisa di sana apakah ada keterangannya Bapak? Pak Abdul Salim? Pak Abdul Halim? 9/48. Sebenarnya ini mungkin karena skornya sama ya Bapak ya. Ini kan tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi sebenarnya urutannya ini acak ya Bapak Abdul Halim. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau jawabannya ini ada benar dan salah, baru mungkin urutannya itu sesuai dengan keakuratan dan kecepatannya. Ini kan karena skornya sama semua dari awal sampai akhir yang menjawab, jadi urutannya random, acak. Ya, bisa kita lihat di laporannya. Ini bisa melalui dari sini ya, Bapak Ibu, atau bisa kita langsung menuju ke hasil atau laporan. Nah, kalau kita klik download tadi, berarti yang masuk adalah berupa Excel ya. Nih, mari kita lihat bagaimana sih bentuk Excel-nya. Nah, di sini sudah ada urutan atau tampilan pertanyaan yang diujikan. Tapi untuk melihat data mahasiswa atau siswa yang menjawab, berarti Bapak Ibu bisa klik ke player level yang ada di sana. Nah, di sini kan sudah diurutkan berdasarkan keakurasian dan kecepatannya. Bisa juga dilihat dari info dari mana mahasiswa atau siswa itu mengakses Quizizz-nya. Ya, ini kan sudah terdownload ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengolahnya. Kalau kita lihat melalui laporan yang ada di Quizku, coba kita lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Kita exit saja ini. Kita masuk ke dalam, sebentar maaf. Saya belum mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Exitnya gimana Bu? Ditutup aja Bu? Tadi ada tombol exit di pojok kanan. Itu langsung ditekan saja, lalu akan kembali ke explore atau cari. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Quizku untuk melihat laporan yang sudah, maksud saya masuk ke fitur hasil untuk melihat laporan yang sudah muncul. Nah, ini kan yang tadi sudah kita mainkan ya Bapak Ibu ya, survei Quizizz, jadi bisa langsung diklik saja.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Mungkin ini lebih mudah dilihat ya daripada yang ada di Excel. Itu kan sepertinya rumit. Jadi kalau dilihat dari sini sudah bisa langsung melihat masing-masing siswa yang bergabung tadi. Baik dari skor maupun baik dari skor kecepatan maupun ketepatan ya. Nah, dari sini bisa kita buat atau bisa kita unduh, maksud saya dengan klik tulisan yang ada di sini, ada tulisan unduh ya. Nah, sudah langsung terunduh, tapi masih berupa Excel. Kalau mau mengunduh berupa PDF juga bisa diklik bagian cetak yang ada di sana, Bapak Ibu. Mau yang diunduh itu berupa PDF itu apakah ringkasan pertanyaannya saja kah? Atau peserta, atau semua laporan peserta. Tapi karena kita ingin melihat laporan peserta, jadi kita pilih semua laporan peserta ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, maka yang muncul akan seperti ini untuk mencetak, untuk mengunduhnya sebagai format dalam bentuk PDF ya. Di sini sudah ada save as PDF, lalu bisa langsung di-save saja Bapak Ibu ya. Langsung di-save dimanapun yang Bapak Ibu mau. Selesai, sudah tersimpan di komputer atau di gadget Bapak Ibu. Ya, di sana sudah ada daftar mahasiswa-siswa pertanyaannya, dan juga daftar masing-masing laporan siswanya ya. Jadi namanya, misalkan nama ini Ibu Dian Putri Palupi, hasilnya sekian, menjawabnya juga sekian. Jadi sudah terpampang di sana berdasarkan yang sudah dijawab siswa masing-masing tadi. Ini ada semua ya Ibu Bapak, jadi tinggal diklik saja cetak, save as PDF, lalu di save. Mudah ya Bapak Ibu. Untuk laporan ini saya keluarkan dulu. Oke, sudah selesai. Sampai di sini untuk mengakses laporan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Setelah ini kita akan mencoba untuk membuat kuis sendiri ya, Bapak Ibu. Kalau mengunduh PDF gimana tadi, Bu? Oke, baik, saya ulangi lagi. Dari kuis yang tadi sudah kita klik pada hasil, pada fitur hasil ini, kita masuk ke cetak. Yang dipilih ini terserah ya Bapak Ibu, mau ringkasan pertanyaannya saja, ringkasan pesertanya saja, atau semua laporan peserta. Untuk semua laporan peserta berarti kita akan menerimanya secara lengkap ya, baik mulai dari pertanyaan, jawaban, dan sebagainya. Ini semua ada di sini, semua tertera. Lalu di sini pastikan tulisan yang muncul adalah save as PDF ya. Jadi harus ada save as PDF dulu, baru Bapak Ibu bisa menyimpannya. Klik tombol save dan langsung tersimpan di gadget Bapak Ibu atau di PC ya. Ini karena saya sudah menyimpannya sebelumnya, jadi tidak perlu disimpan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Mau bertanya? Iya Bapak. Bagaimana itu kan setelah hasil PDF itu kan tidak bisa diurutkan ya? Bisa tidak diurutkan menurut alfabet atau menurut nomor peserta gitu? Ya, terima kasih. Oh ya, ya sama-sama Bapak. Sebenarnya yang muncul itu pasti kan akan berupa hasil sesuai dengan keakuratan dan kecepatannya ya Bapak. Tapi kalau mau diurutkan pun bisa. Sebentar, saya akan mencoba. Mungkin yang diurutkan bukan dari nomor peserta ya Bapak ya, karena KIZIS kan tidak menyimpan NIM, nomor induk siswa. Nama, jadi ya. mungkin
Diurutkannya menggunakan nama depan atau nama belakang. Ya, hanya 2 itu saja Bapak. Jadi yang lainnya itu kalau secara umum berdasarkan skor dan ketepatan. Kalau mau diurutkan mungkin hanya berdasarkan nama depan dan nama belakang. Kalau sudah menggunakan nama depan misalkan bisa langsung diklik lagi cetaknya. Ya. Oh, gitu. Diklik cetaknya lalu semua laporan peserta. Oh, iya. Oke. Ya, gitu Bapak. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Sama-sama. Sudah jelas Bu, tadi sudah PDF sudah tahu ya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk membuat kuis sendiri ya Bapak Ibu. Kita tutup dulu. Oke, kita mulai dari pembuatan kuis milik sendiri. Kalau tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana menduplikasi dan menyimpan. Sekarang kita mempelajari bagaimana caranya membuat kuis milik sendiri. Apanya, Bu? Udah minimis banget. Ya, kita bisa langsung, Bapak dan Ibu bisa langsung klik buat di sana. Ada kuis dan pelajaran. Tapi karena kita fokuskan dulu untuk membuat kuis sendiri, kita klik saja kuis yang ada di sana. Nah, di sini tinggal tuliskan saja Bapak Ibu kuis yang ingin dibuat, judulnya seperti apa, apakah matematika untuk matematika untuk anak kelas berapa SD atau untuk SMPK. Ini kalau bisa Bapak Ibu ketika menuliskan judul kuisnya, nama kuisnya dibuat secara rinci ya Bapak Ibu supaya bisa ditemukan dengan pengguna Quizizz yang lainnya seperti yang tadi kita lakukan. Jadi kalau sudah rinci kan kemungkinan kuis kita ditemukan oleh pengguna Quizizz lainnya itu lebih besar. Jadi tidak hilang atau tertumpuk di antara jutaan kuis lainnya ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya dalam bahasa Prancis. Saya akan buat ya, kalau sudah seperti ini, kita pilih kemudian ya mata pelajaran yang terkait. Karena tadi sudah saya tentukan yang di awal, saya biasanya pakai bahasa dunia, karena bahasa Prancis kan tidak ada di sana. Saya pilih bahasa dunia, lalu senang-senang, tentunya juga untuk bersenang-senang ya, supaya tidak stres. Lalu ada pendidikan. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lebih dari 3 juga boleh. Ya. Di sini belum ada ya Bapak Ibu. Sebentar, ini kuis yang saya pakai ini. Oke. Saya ulang dulu dari awal, Bapak Ibu. Nah, ini kuis yang tadi sudah saya coba buat. Ini kan belum selesai ya Bapak Ibu, karena belum ada pertanyaannya. Kita masuk, edit kembali. Di sana sudah ada 5 jenis pertanyaan. Dan yang terakhir ini ada slide atau seperti PowerPoint yang saya gunakan di awal. Ini juga bisa ditambahkan untuk biasanya ketika kita membuat soal, bisa juga kita membuat penjelasannya terlebih dahulu. Jadi kalau saya biasanya untuk mata kuliah
vokabuler atau kosakata itu biasanya saya cantumkan dulu kosakata dalam bahasa Perancis ini seperti ini, ada apa saja. Lalu setelah slide-nya saya buat, berikutnya saya susun pertanyaannya. Jadi slide ini bisa digunakan sebagai itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak diperlukan bisa langsung menggunakan 5 jenis pertanyaan yang ada di sana. Kita mulai dari yang pertama ada pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini seperti pada umumnya Bapak Ibu membuat soal untuk ditentukan satu jawabannya oleh siswa yang benar. Bolehlah kita buat pertanyaannya di sana. Ya, seperti ini. Lalu bisa dituliskan jawabannya. Tentunya harus ada 5 pilihan jawaban ya Ibu, Bapak. Tidak perlu 5, 4 juga boleh, tapi kalau mau ditambahkan di sana bisa sampai 5 option. Yang pertama ini misalkan A, lalu yang kedua ini saya isikan saja ya. Ya, saya cukupkan 3 saja Bapak Ibu. Lalu jangan lupa untuk dipilih satu jawaban yang benar. Nah, dari pembuatan pertanyaan ini juga bisa dikreasikan Bapak Ibu, tidak plain seperti ini ya, bisa dibuat miring. Biasanya yang dibuat miring itu yang mengandung istilah bahasa asing ya Bapak Ibu, itu bisa dibuat miring atau di underline atau juga diubah-ubah warnanya menjadi warna merah, hijau, dan juga biru. Mungkin di sini tidak terlalu jelas, tapi nanti yang muncul di layar siswa itu yang seperti terlihat di bagian kanan Bapak dan Ibu ya, akan seperti ini munculnya ya. Tapi tentunya tidak dengan jawaban yang benar, karena jawaban yang benar ini akan muncul begitu selesai siswa menjawab. Selain ada pilihan memiringkan tulisan, menggarisbawahi, dan juga mewarnai, ada juga di sana, ini untuk yang matematika ya, tentunya yang membuat pangkat bisa menggunakan ini, ada pangkat bawah juga, saya tidak tahu istilahnya itu apa. Lalu yang seperti saya yang membutuhkan aksen-aksen dalam huruf dalam bahasa Prancis tentunya bisa mengklik yang ini. Di sini juga ada simbol-simbol lain seperti yang ada di emoji HP ya Bapak Ibu. Ini lengkap sekali. Nah, ini aksen-aksen yang biasa ditemukan di huruf-huruf bahasa Prancis. Ini banyak sekali, Bapak Ibu bisa langsung mengeksplor yang ada di sana. Ada emoji juga bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, ini biasanya untuk yang matematika ini, Bapak Ibu. Ya. Seperti ini ya, Bapak Ibu, banyak sekali pilihannya. Lalu kita sudah menentukan jawaban yang benar. Kalau Bapak Ibu ingin menambah agar quiz ini menjadi menarik, bisa ditambahkan penjelasan juga di sini ya. Bisa dituliskan penjelasannya seperti apa, penjelasan dari jawaban yang akan ditampilkan. Bisa juga ditambahkan dengan gambar. Ya, bisa ditambahkan dengan gambar, bisa berupa mengunduh gambar yang sudah ada di file Bapak Ibu atau juga di copy paste dari link yang sudah Bapak Ibu temukan di Google sebelumnya. Kita coba di sini. Kita coba temukan gambar.
yang berkaitan dengan soalnya. Nah, ini kita pilih ini saja ya Bapak Ibu. Biasanya untuk mengcopy paste link gambar ini yang diambil adalah copy image address ya. Jadi jangan copy link address tapi copy image address. Sudah di copy, kita kembali lagi ke Quizzes. Kita paste, menunggu, dan sudah muncul. Kita klik saja selesai. Nah, ini akan muncul di penjelasan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Boleh juga tidak lupa dituliskan kata-kata yang Bapak Ibu inginkan untuk menjelaskan jawaban yang ada. Selain gambar, bisa juga ditambahkan audio, video. Ya, ini tinggal diikuti saja langkah yang ada, tidak susah kok Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali. Selain di penjelasan jawaban, sebenarnya menginsert atau memasukkan gambar, audio, dan video itu juga ada di pertanyaannya. Bapak Ibu juga ini bisa ya, tinggal klik saja gambar-gambar yang ada di samping pertanyaan. Ada ini untuk menambahkan rumus matematika ya Bapak Ibu, karena saya tidak terlalu paham, jadi saya skip. Ini untuk yang bergelut di bidang matematika bisa memanfaatkan yang ini ya Bapak Ibu. Lalu ada gambar seperti yang tadi, audio dan video. Selain ini juga ada memasukkan atau menginput gambar, audio dan video pada jawaban yang tersedia di sana. Jadi kalau Bapak Ibu untuk lebih memanfaatkan waktu daripada mengetik, masih mending memasukkan atau menginput gambar saja, atau menginput audio juga bisa. Misalnya tinggal say hello atau bonjour, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan jawaban yang akan muncul di layar siswa ya Bapak Ibu. Jadi ini mudah sekali untuk membuat kuis. Selain itu, di sini jangan lupa Bapak Ibu sesuaikan dengan durasi yang diinginkan. Kalau menurut Bapak Ibu soal ini ternyata mudah, jadi tidak perlu membuat durasi yang panjang. Kita lihat di sana sudah ada durasi mulai dari 5 detik sampai sebentar ini terhalang oleh ya, dari 5 detik sampai 15 menit ya Bapak Ibu durasi yang bisa dipilih di sana. Ya, jadi setelah dipilih, karena menurut saya ini mudah, jadi anggaplah kita gunakan saja yang 45 detik. Setelah itu selesai, kita bisa simpan. Nah, di sana sudah muncul ya Bapak Ibu, selesai untuk jenis pertanyaan yang nomor 1. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal berikutnya dengan jenis pertanyaan yang sama, tentunya bisa menggunakan duplikasi ya Ibu, Bapak, bisa tinggal diduplikatkan saja. Lalu diubah jenis pertanyaannya, diubah kalimat pertanyaannya seperti apa dan pilihan jawabannya seperti apa. Tentunya dengan penyesuaian durasi yang bisa disesuaikan dengan pertanyaannya apakah susah atau mudah. Kalau ingin membuat soal yang lain dengan jenis pertanyaan yang berbeda, bisa tinggal ditambahkan saja dari sini. Dari yang ada di bawah tadi ya Bapak Ibu. Ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei yang seperti tadi saya lakukan ya Ibu Bapak, ada esai dan slide. Pilihan ganda ini seperti yang tadi sudah kita buat. Kalau banyak jawaban ini berarti jawaban yang harus dipilih siswa itu bisa lebih dari 1. Kita coba buat ya Bapak Ibu. Ya, kita asal klik saja ya Bapak Ibu karena saya tidak tahu harus menyusun soal seperti apa.
Ini kan jawabannya ternyata sebenarnya benar semua ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diklik jawaban yang benar. Ada 1, 2, dan 3. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi penjelasan menarik tentang jawaban yang ada di sini, jawaban yang benar bisa ditambahkan. Tinggal disimpan, selesai. Nah, ini untuk jenis pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat untuk jenis pertanyaan yang ketiga. Ada isian singkat. Isian singkat ini berarti jawaban yang ada harus ditulis oleh siswa, tapi jawabannya dalam bentuk singkat, bukan jawaban esai. Tidak lupa untuk menambahkan kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita membuat kemungkinan jawaban yang akan ditulis oleh siswa. Tapi jangan khawatir untuk perbedaan huruf besar atau kecilnya ya Bapak Ibu, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi kalau kita buat di sini tahunnya dalam huruf kapital semua, dan ternyata siswa menjawabnya dengan huruf kecil semua, itu tidak akan masalah. Tetap akan terdetek atau terdeteksi benar. Yang penting yang dituliskan itu sama, walaupun hurufnya berbeda besar atau kecilnya. Kita simpan. Sudah selesai. Nah, kita sudah membuat 3 jenis pertanyaan. Nah, untuk survei kita akan membuat juga ya Bapak Ibu. Kita klik saja. Kalau Bapak Ibu menginginkan jawaban yang dijawab lebih dari 1, bisa di checklist bagian ini ya Bapak Ibu. Lalu langsung tuliskan saja jawabannya. Sudah selesai, kita simpan lagi. Masuk ke dalam jenis pertanyaan yang kelima, ada esai. Berbeda dengan isian singkat atau jawaban singkat yang tadi ini ya, Bapak Ibu, atau dalam bahasa Inggrisnya fill in the blank. Kalau untuk esai ini berarti jawaban yang dituliskan itu lebih panjang dari isian singkat tadi. Ini biasanya yang ditanyakan itu mengenai pengalaman ya Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan jenis pertanyaan yang ini. Di sini tidak perlu ditambahkan jawaban benar karena jawaban yang nanti dituliskan itu kan berdasarkan kemampuan siswa ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu ditambahkan jawaban benar karena di sini pun tidak disediakan kolomnya. Maka untuk bagian esai ini nanti penilaiannya ini berbeda sendiri ya Bapak Ibu, bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri apakah ini masuk ke dalam penilaian Bapak Ibu atau tidak. Jadi langsung saja kita simpan. Tapi jangan lupa untuk durasinya harus disesuaikan karena kalau durasinya berupa detik itu kan terlalu cepat ya Bapak Ibu ketika siswa menuliskan kalimat yang panjang. Menurut saya lebih baik minimal 3 atau 5 menit saja. Kita simpan, selesai. Nah, untuk 5 jenis pertanyaan sudah selesai ya Bapak Ibu.
Berikutnya ada slides. Slides ini adalah pembelajaran interaktif. Tapi nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Kita cukupkan untuk mengenal 5 jenis pertanyaan yang bisa dibuat di dalam quizzes. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah dipahami dengan baik? Bu, keren Bu. Bagaimana Bapak? Keren Bu. Bisa Terima inovasi. kasih. Ya. Keren Bu. Berarti sudah bisa diikuti ya Bapak Ibu, bisa langsung membuat kuisnya Ibu, sendiri. dengan detail Ibu. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau sudah selesai semua, kita buat pertanyaannya. Bisa langsung diterbitkan ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk klik terbitkan. Nanti kalau tidak diterbitkan tidak akan muncul tidak akan muncul kuis yang sudah kita buat. Nah, sebelum diterbitkan, Bapak Ibu harus membuat Bapak Ibu ini namanya, harus membuat secara detail terlebih dahulu kepada siapa kuis ini ditujukan. Jadi bisa kita klik. Pertama yang harus dilakukan adalah gambar. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar boleh, misalkan gambar tentang matematika kah atau mata pelajaran lainnya boleh ya Bapak Ibu. Sama macam background Ibu ya? Iya, bukan background sih Bapak. Jadi seperti nanti yang akan muncul di ciri, tampilan misalnya kuis matematika itu. gitu, misalnya gambar matematika ada penggaris, Iya, ada ini gitu iya, ya. iya betul. Ini supaya meningkatkan ketertarikan saja ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak plain, datar. Bisa ditambahkan langsung klik di sini sesuai dengan file yang sudah disimpan atau juga mengcopy paste link gambar yang Bapak Ibu temukan di Google ya. Di Google ya. Bisa di sini. Tadi lupa apakah saya masih menyimpan linknya? Oh ternyata tidak. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Langsung Sudah, Bu, ya. saja yang nomor 2 ada pilihan bahasanya juga. Kalau mata pelajaran yang diajar dalam bahasa Indonesia, berarti pilihlah saja dalam bahasa Indonesia. Pilih juga kelasnya, jangan lupa Bapak Ibu supaya lebih mudah ditemukan oleh pengguna Quizizz lainnya ketika mencari di fitur cari ya. Dimulai dari kindergarten sama seperti yang tadi sudah dibahas sampai ke professional development. Kita mulai saja, kita pilih saja ini. Kalau university ini kan begitu kita pilih di awal university, maka berikutnya juga akan langsung muncul university. Kalau kita pilih yang lain. Nah, ini berbeda. Jadi bisa Bapak Ibu buatkan kisarannya, misalkan mau ditujukan untuk kelas berapa sampai kelas berapa, ini bisa ya Bapak Ibu. Misalkan dari kelas 1 saja di sini, dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 2, ini juga bisa. Tergantung kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, untuk yang di sini ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk pengguna Quizizz lainnya bisa meng-copy paste, menduplikasi dan menyimpan kuis Bapak Ibu, berarti buatlah kuis Bapak Ibu menjadi publik atau dapat dilihat semua orang. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak berkenan untuk di-copy paste kuisnya, maka dibuat saja pribadi, hanya dapat dilihat oleh Bapak Ibu saja. Ya. Tapi sekedar saran juga Bapak Ibu, ketika kita ingin menyelenggarakan kuis dan membagikannya kepada siswa, sementara itu buatlah saja kuisnya ke dalam mode pribadi untuk menghindari takutnya kan, karena siswa-siswa zaman sekarang itu kan yang pintar ya Bapak Ibu, siapa tahu mereka menggunakan kuis dalam akun pengajar, mereka menemukan kuis Bapak dan Ibu dan mengetahui kunci jawabannya, jadi ketika menyelenggarakan kuis tahu deh jawaban yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dalam kuis yang akan diselenggarakan. Jadi
ketika ingin menyelenggarakan kuis, lebih baik dibuat dalam mode pribadi saja terlebih dahulu. Setelah diselenggarakan, baru dibuat lagi dalam mode publik ya, Bapak Ibu, supaya aman, lancar, jaya, dan sentosa. Ini kita simpan, selesai. Ya, jadi Bapak Ibu, ya Bapak. Mohon maaf Bu, kalau misalkan di setting pribadi hanya dapat dilihat oleh kita, jadi peserta kuis lain nyari nggak ada itu, nggak ketemu. Nggak ada Bapak Ibu, jadi tidak akan ditemukan karena kita buat private atau pribadi. Ya, ini jadi kalau sudah selesai menyelenggarakan, Bapak Ibu mau membuatnya lagi ke publik, tinggal diklik saja kuisnya, lalu Bapak Ibu bisa langsung menekan tombol ini. Oh maaf, saya salah klik. Menekan tombol ini dan dibuat lagi menjadi publik ya. Gitu saja Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Di sini juga sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa kuis ini dibuat dalam mode publik dalam bahasa Indonesia dengan durasi waktu rata-rata 30 detik.